Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Saya pengajar di MIN 3 Karanganyar sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 bat pertama. Sekaligus saya mahasiswa UIN Bukit Tinggi Padang. Dalam kesempatan ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja tentang biografi Sunan Gunung Jati. Semoga berjalan lancar. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Rohmat dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 semester 2. Hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah. Terus bisa sarapan? Sudah, saya cek dulu kehadiran kalian ya. Nanti kalau hadir jawab jadi tangannya ke atas. Yang pertama, Adia Putra Negara, Ahmad Kafin, Aisyah, Amira Hasna, Aprilia, Ardan Bardes, Arhan Gavin, Ayahra, Kalista, Kanaya, Dwiki Akmal, Farah Aida, Hafid, Halifa, Hanaf Uspayana, Hanifah, Ibadur Rahman, Kenzi, Latifah, Lafuria, Muhammad Rifai, Muhammad Nizar, Muhammad Naufal, Anwar Rizky Musoda. Oke. Terima kasih kehadirannya sudah saya cek. Kemudian untuk kali ini saya ingin coba untuk menambah semangatnya. Mana jel-jel semangatnya untuk kelas ini? Oke, mana ya? Gerak. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai dulu berdoa. Coba tolong saya minta salah dari seorang kalian untuk memimpin doa di depan. Silahkan. Terima kasih. Kenapa setiap kegiatan itu selalu harus berdoa? Saya ingin mempertegas bahwa berdoa itu harus. Kenapa? Itu tandanya kita masih bisa bersyukur.
Artinya apa? Kita bisa melakukan pelajaran hari ini dengan tanpa ada halangan apa? Ingat. Jadi apalagi kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama, ingat berdoa itu harus. Oke. Untuk selanjutnya, saya ingin memulai pelajaran dengan tema baru, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mungkin mengecek dulu atau bertanya dulu. Mungkin sebelum saya ajarkan ini sudah pada yang tahu, entah itu membaca, mendengar, melihat video atau di internet itu sudah. Saya ingin bertanya dulu tentang Sunan Gunung Jati. Yang pertama, yaitu apakah yang tahu tentang Sunan Gunung Jati? Ya, silakan. Oke, selanjutnya mungkin ada yang tahu juga apa sih jasa-jasa atau peran Sunan Gunung Jati? Oke. Tahun 1456 Oke. Oke, selanjutnya lagi sikap-sikap apa saja yang sangat terkenal sampai hari ini yang sudah terdengar atau sering, mungkin peran apa saja, misalnya sikap-sikap yang patut diteladani apa? Ya. Oke. Selanjutnya satu lagi, Sunan Gunung Jati itu terkenalnya di daerah mana? Ada yang tahu? Ya? Gimana? Demak dan Cirebon, ya, betul sekali. Ya. Alhamdulillah, ternyata sebelum saya ajarkan, ternyata sudah ada yang sudah sedikit banyaknya sudah ada yang tak tahu. Nah, kemudian selanjutnya mengapa kita belajar tentang Sunan Gunung Jati? Tujuan pembelajaran tentang Gunung Jati. Nah, ini tujuannya. Saya ingin salah satu dari seorang untuk membacakan agar lebih jelas. Oke, terima kasih ya sudah dibacakan teman kalian. Ini tujuan dari pembelajaran kita untuk belajar tentang Sunan Gunung Jati. Yang pertama menjelaskan biografi Sunan Gunung Jati dengan benar. Artinya apa? Kita sebagai siswa, sebagai penerus dalam itu kita diharapkan bisa menceritakan biografi dia, itu riwayat dari sejak lahir sampai meninggal, itu namanya biografi. Nah, yang kedua menjelaskan peran itu jasanya apa saja selama dia hidup dalam berdakwakan Islam di tanah Jawa, terutama di Jawa Barat dan Cirebon. Terus kemudian sikap positif pribadi, ya itu adalah tentang apa, keteladanan atau sikap yang atau perilaku yang dapat kita tiru. Nah, itu namanya sikap positif. Nah, itu saya menceritakan biografi, ya kita bisa bercerita. Tuh. Kemudian menceritakan peran sama ya. Nah, menceritakan sikap positif ya. Itu tujuan kita dalam belajar untuk mempelajari tentang Sunan Gunung Jati.
Oke. Kemudian silahkan kalian persiapkan dulu peralatan alat tulis kalian. Nah, sebelum kita mulai. Ya, selanjutnya mari kita mulai dengan belajar tentang surat biografi. Sebelum Pak Rohmat memberi materi tentang bacaan biografi, kita bisa melihat dulu ini padatnya kilas tentang surat biografi. Jadi saya berikan ini bahannya kita untuk belajar hari ini. Nanti setelah itu setelah dibaca mulai kita belajar.
Jadi, terima kasih. Oke kan, itu menjadi nanti kita bahas bersama-sama. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita bahas bersama hasil dari kita kamu mempelajari pelajaran tentang geografi dan juga tugasnya. Oke, saya mohon ada beberapa siswa untuk mau ke depan agar kita dan bertemu nanti kita berkata ini. Oke, silakan. Oke ya, mari kita bersama dari kalian sudah mengakhiri temanmu maju untuk membacakan hasilnya. Silakan, teman dulu. Bagaimana Oke, selanjutnya, silakan. Aktivitas sebagai makhluk alri atau penguasa direkon yang secara ekonomi bisnis atau politik. Oke, silakan. Ya, kita ini sudah hasilnya sudah dibacakan buku dan sangat bagus. Kita beri buat. Oke, kembali dulu ke tempat duduk. Ya. Ya, ini lagi. Selanjutnya. Ya, setelah hasilnya sudah kita bahas, selanjutnya adalah yaitu hikmah dari kita hari ini tadi bisa belajar. Ya, tadi sudah bahas. Nah, sekarang adalah tentang apa sih selama kita hari tadi
sudah belajar tentang Sunan Gunung Jati atau biografi, apa yang menarik hari ini yang dapat kita ambil atau hikmahnya? Nah, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Kamu nggak? Menurut dia, contohnya apa? Ya, menjadi untuk di Arab atau yang kedua, timbulan kedua atau hikmah yang dapat kita ambil hari ini. Yuk, apa? Toleransi. Apa toleransi? Apa? Menghargai perbedaan itu banyak sekali. Warna kita, bahasa kita, pakaian kita, apalagi di zaman modern, serta berbeda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Makanya Sunan Gunung Jati itu sudah sejak dahulu kala sudah mengajarkan tentang toleransi. Dia belum ada kalimat toleransi, tapi menghargai atau menghormati. Kemudian seorang Sunan Gunung Jati itu punya sifat apa? Dermawan. Apa dermawan itu? Orang yang suka membantu, itu namanya orang dermawan. Oke. Itu ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai tentang kita mempelajari biografi tentang Sunan Gunung Jati. Oke. Saya harap untuk pelajaran dibesarkan dari tentang nanti buat baca-baca dulu sebelum kita akan seperti tadi ya. Oke. Sering saya ulang dan saya sering ingatkan. Kunci belajar saya adalah walaupun hari ini di zaman modern membaca itu sudah banyak yang meninggal. Walaupun cuma teknologi membaca itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Karena apa? Karena nanti bisa lihat seorang ilmuwan di internet atau di situ ada tetap yang namanya belajar fungsinya tetap membaca walaupun dunia hari ini sudah dengan kecanggihan teknologi sekali. Ternyata menurut penelitian fungsinya tetap satu, membaca berulang-ulang dan diulangi terus. Oke, setelah ini cukup, sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Saya mohon saya dipilih doa seperti biasanya sebelum kita selesai dalam belajar. Silakan Mbak, mungkin doanya lagi. Tempat ya, kan? Berdoa mulai. Sebelum meninggalkan tempat, saya tadi berjalan karena kebetulan hari ini jamnya jam terakhir, karena hati-hati jalan terus semoga saya selalu sampai dulu dan itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.